Perdebatan di kalangan sejarawan tentang manakah kerajaan paling pertama sekaligus tertua di Nusantara melibatkan 3 nama, yakni Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Kandis di Riau, dan satu lagi, Kerajaan Salaka Nagara yang menurut sejumlah informasi berpusat di Banten. Jadi menurut sejarah Banten sih ya, jadi situs ini peninggalan Salaka Nagara. Salaka Nagara? Ya, pada tahun 132 Masehi, di kerajaan di sana Pak, itu Cihunjuran. Cihunjuran. Iya, Mandawalangi. Iya, iya. Ini wilayahnya Pak ya? Iya, di sini katanya dulu ilmu pengetahuan itu Pak di sini. Ya, ini kan cuman tempat sekarang istilah sekolahan itu Pak. Oh. Iya, di sini itu di sini. Dipimpin oleh Pak Dewa Warman itu. Oh. Siapa nama rajanya Pak? Apa? Nama rajanya tadi? Dewa Warman. Dewa Warman itu Iya. raja Salaka Nagara. Penghulu Akitirem. Penghulu Akitirem. penghulu ya Pak? Iya. Nah penghulu Akitirem itu siapa Pak? Penasaran nih Pak. Masyarakat Itu- pengen tahu mungkin. Penghulu itu kan bisa dikatakan apa sekarang Maya? Kepala desa? Naib. 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 Penghulu Akitirem. Penghulu Akitirem itu dulu mah Panghulu dulu Penghulu ya, mah. penghulu Akitirem. Jadi dia itu yang menikahkan siapa itu ya? Nyi Ratu Siti Badriah dengan itulah Suaparman itu. Suaminya Ya, ke Salaka Nagara itu. Oh, Suaparman itu raja Salaka Nagara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengawali penelusuran tentang kerajaan mana yang tertua di negeri kita. Kita lupakan dulu tentang kerajaan Kandis dan Kutai. Pada video kali ini kita akan fokus dulu menggali informasi dari berbagai sumber tentang sejarah kerajaan bernama Salaka Nagara. Meskipun bukti fisik mengenai keberadaan kerajaan Salaka Nagara ini sudah sangat sulit ditemukan, akan tetapi ada beberapa pendapat yang cukup mumpuni untuk menguatkan keberadaannya. Salah satunya yakni dikaitkan pada catatan peradaban bangsa Cina. Nah, kok bisa ya dihubung-hubungkan dengan sejarah peradaban bangsa Cina? Begini sobat, konon berdasarkan sejumlah sumber bahwa pada abad ketiga Masehi, Dinasti Han dari Cina pernah mengirim utusan ke sebuah negeri di timur jauh, yakni dikenal dengan negeri Perak di Jawa Dwipa. Bangsa Cina di masa Dinasti Han telah menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan dengan negeri di Jawa Dwipa ini, yang disebut-sebut sebagai Negeri Salaka atau Negeri Perak, dan kemudian dikenal dengan nama Salaka Nagara. Selain tentang sejarah kerjasamanya dengan dinasti Han Cina, keberadaan kerajaan Salaka Nagara juga didasarkan pada naskah Wangsakerta. Walaupun naskah Wangsakerta sendiri hingga kini masih menjadi persoalan mengenai keabsahan isinya. Menurut naskah bernama Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, yang disusun oleh sebuah panitia dengan ketuanya bernama Pangeran Wangsakerta ini. Kerajaan Salaka Nagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Salaka Nagara juga diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salaka Nagara sama persis dengan wilayah keberadaan masyarakat suku Sunda selama berabad-abad, dan yang memperkuat lagi adalah kesamaan kosakata antara Sunda dan Salaka Nagara. Bukti lain yang juga menguatkan eksistensi Salaka Nagara adalah ditemukan sebuah jam Sunda atau jam Salaka Nagara. Nah, jam ini adalah penanda waktu yang berbahasa Salaka Nagara dan mirip dengan bahasa Sunda. Kerajaan Salaka Nagara mulai berdiri pada abad kedua Masehi di kota yang dikenal dengan nama logamnya. Kata Salaka Nagara berarti negeri perak dalam bahasa Sanskerta. Penguasa pertama di Salaka Nagara adalah Akitirem. Dulu di sini dia awalnya sih kan dia penghulu itu Pak Tirem, Panghulu Tirem itu. Minantu Panghulu Tirem. Dia punya anak satu itu namanya Nyi Pulosari. Ya ditikam itu. Awal Pak Dewa Warman dari asal India aja gitu menurut sejarah Banten itu. Dalam bahasa Sunda,
Kalimat Pandeglang berasal dari dua kata dasar, yakni pande atau pandai dan gelang. Dua kalimat digabung menjadi Pandegelang, artinya pembuat gelang. Aki Tirem merupakan seorang penghulu atau penguasa kampung setempat yang akhirnya menjadi mertua duta dari Dewa Warman. Nah, siapa pula itu Dewa Warman? Dewa Warman adalah seorang duta keliling, pedagang sekaligus perantau dari Pallava, Bharata, India. Putri sang Akiluhur mulia ini bernama Dewi Pohaci Larasati, kemudian diperistri oleh Dewa Warman. Menikahnya Dewa Warman dan putri sang penghulu kemudian diikuti oleh semua pengikut dan pasukan Dewa Warman yang juga menikah dengan wanita setempat. Mereka menetap di kampung ini serta tak ingin kembali ke kampung halamannya, yang kemudian membentuk sebuah pemukiman dan koloni yang semakin lama semakin besar. Inilah sejarah awal sang Dewa Warman di tanah Salakanagara. Ketika penghulu Aki Tirem meninggal, Dewa Warman menerima tongkat kekuasaan. Tahun 130 Masehi, ia kemudian secara resmi mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakanagara, beribu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala, Dewa Warman Aji Raksa Gapura Sagara. Rajatapura adalah ibu kota Salakanagara hingga tahun 362 Masehi, menjadi pusat pemerintahan raja-raja Dewa Warman dari Dewa Warman I hingga Dewa Warman ke-8. Salakanagara berdiri hanya selama 232 tahun, tepatnya dari tahun 130 Masehi hingga tahun 362 Masehi. Raja Dewa Warman I hanya berkuasa selama 38 tahun dan digantikan anaknya yang menjadi Raja Dewa Warman II dengan gelar Prabu Dikwijaya Kasa Dewa Warman Putra. Selanjutnya pada masa kekuasaan Dewa Warman ke-8 atau Raja Salakanagara yang terakhir, keadaan ekonomi penduduk sebenarnya sangat baik, makmur dan sentosa, sedangkan kehidupan beragama sangat harmonis. Kerajaan Salakanagara dianggap sebagai leluhur orang-orang Sunda, dibuktikan dengan wilayah kekuasaan kerajaan ini sama dengan peradaban suku Sunda. Pada tahun 363 Masehi, Salakanagara telah menjadi kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Tarumanegara sendiri adalah sebuah kerajaan baru yang didirikan pada tahun 358 Masehi atau 5 tahun sebelum redupnya kerajaan pendahulunya Salakanagara. Tarumanegara didirikan oleh Maharsi yang berasal dari Chalankayana, India bernama Jaya Singhawarman. Wah, lagi-lagi dari India nih sobat. Ternyata leluhur bangsa kita selalu berhubungan dengan bangsa Cina dan India ya. Lalu siapa sih Jaya Singhawarman yang disebut sebagai resi sekaligus pendiri kerajaan Tarumanegara tersebut? Nah begini, Jaya Singhawarman sebenarnya adalah menantu Raja Dewa Warman ke-8. Ia seorang maharsi dari Chalankayana India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Waduh, berarti tunduknya kerajaan Salakanagara di bawah kerajaan baru bernama Tarumanegara bukan melalui sebuah tragedi perang ya sobat, atau bukan melalui sebuah tragedi penaklukan, tetapi melalui sebuah jalan damai karena raja sekaligus pendiri Tarumanegara sebenarnya adalah menantu dari Raja Salakanagara yang terakhir. Pantas saja Salakanagara mau bagi-bagi wilayah kekuasaan pada Tarumanegara. Kemudian hari setelah Jaya Singhawarman berkuasa penuh atas Tarumanegara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara dan berakhirlah masa kejayaan Salakanagara ini. Sobat Simalaba, demikian sedikit ulasan kami tentang Salakanagara. Ini bukan konten terakhir ya, tetapi justru sebagai awal penelusuran kami. Insya Allah bila mendapat ridho dari Allah, kami akan terus menggali informasi terkait Salakanagara. Sebelumnya mohon maaf, uraian ini bukan sebuah kebenaran yang absolut. Sebagai media kami hanya menguraikan narasi yang kami dapat dari berbagai sumber informasi, di mana segala sesuatunya mesti harus kita gali lebih jauh lagi hingga bertemu benang merahnya. Oh ya,
Bila sobat memiliki informasi terkait Salaka Negara, komen di kolom komentar ya. Insya Allah kami akan telusuri. Mari kita bekerja sama untuk menemukan sejarah yang mendekati kebenarannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.